Kalau saya sih selalu ya kosongkanlah gelas kita gitu ya, untuk selalu menambah ilmu gitu kan, untuk tidak berhenti mencari ilmu seperti itu ya. Juga ya hidup bersih, jujur gitu ya, dan tadi banyak bersyukur juga. Halo semua, selamat datang di Chief Corner. Pada kesempatan ini kita kedatangan dua perempuan hebat Jawa Barat, Chief Eni dan Chief Ika. Selamat datang Ibu berdua, sehat? Selamat datang, Chief. Iya, jadi Chief Eni dan Chief Ika ini adalah dua perempuan hebat Jawa Barat. Nyebutnya mama Jabar juara gitu ya. Salah satu pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkiprah menjaga integritas kinerja dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mungkin kita ngobrol dulu dengan Chief Eni untuk pembukaan gitu ya. Beliau adalah Inspektur Provinsi Jawa Barat. Sebagai inspektur tentunya kita tahu bagaimana peran beliau untuk menjaga integritas masing-masing ASN di Jawa Barat, menjaga supaya tata kelola, supaya semua aturan sesuai dengan yang diundang-undangkan, dan bagaimana prosesnya nanti kita tanya lebih lanjut dengan Chief Eni. Selamat pagi Ibu, selamat datang. Bu, kita mau tanya sebenarnya bagaimana sih peran dan tantangan dari Chief Eni sendiri dalam jabatannya sebagai inspektur, terutama inspektur perempuan. ASN di Jawa Barat tentunya banyak sekali kan Bu, dan itu tentunya butuh kerja keras, juga butuh semangat dan tantangan sendiri untuk menjadi contoh tentunya bagi semua ASN yang ada di Jawa Barat. Mungkin Ibu bisa cerita nih tantangan-tantangannya seperti apa? Ya, terima kasih. Memang inspektur provinsi yang perempuan itu baru pertama ya di Jawa Barat. Jadi tantangan ini juga memang tantangan yang saya rasakan pada saat pertama kali diamanahi untuk menjadi inspektur daerah, dan kami kan lebih banyak mungkin 80% laki-laki ya. Ini satu hal yang menurut saya sih perlu disikapi dengan sangat hati-hati, dan saya sih menunjukkan diri sebagai ibu sih sebenarnya. Jadi saya adalah ibu bagi kalian, dan kalian bisa melakukan penyikapan seperti kepada ibu kalian gitu. Jadi ya saya lebih mengedepankan sisi saya sebagai seorang perempuan pada saat melakukan kerjasama dengan para APIP di kami, dan memang beberapa hal yang saya rasakan karena memang dunia laki-laki kali ya, jadi keras sekali pada saat kami lakukan pendekatan dengan sisi keperempuanan. Akhirnya memang beberapa masalah bisa selesai. Jadi itu yang saya rasakan sebagai satu dunia yang baru bagi saya, tapi juga menyenangkan. Bu, Jawa Barat itu kan luas ya Bu ya. Dari mana? Bandung yang mungkin perkotaan, kemudian sampai ke area yang perdesaan juga, di mana dinamikanya luar biasa. Terutama masalah pelanggaran, kemudian masalah hukum juga. Nah, itu gimana sebenarnya Chief Eni menindaklanjuti atau mungkin terutama menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat yang terkait dengan pidana, yang kemudian berhubungan dengan aparat penegak hukum. Nah, itu kan kita biasa mendengar kalau udah masuk ke ranah pidana, kemudian masuk terkait dengan Apgaku, masalah rumor-rumor uang, pelicin dan seterusnya. Gimana supaya menjaga agar kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah gitu ya, terutama di ranah-ranah hukum yang agak serem tadi tuh, Chief. Jadi memang pertama, karena memang saya kan latar belakang juga sebelumnya di Biro Hukum. Jadi ada beberapa mitra yang saya terus bawa ke inspektorat. Misalnya ya KPK ya, karena ya jelas lah di Biro Hukum banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas KPK, dan itu juga yang saya bawa di inspektorat. Kemudian juga Binda.
Karena beberapa hal memang kami juga mendapatkan data-data dan informasi yang sangat dibutuhkan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan intelijen. Kemudian juga Polda. Nah, sekarang ini mungkin juga mulai ada fenomena di mana kepolisian meminta bantuan dari inspektorat bahkan untuk penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, ini juga kami kembangkan dan bahkan dengan kejaksaan juga. Nah, kemudian betul bahwa pengaduan-pengaduan ini semakin banyak dan bahkan salah satu yang mungkin bagi kami memang mencoreng nama baik kami juga. Salah satu pelakunya justru dari internal ya, tapi kami selesaikan kasus hukumnya, kemudian juga kami selesaikan permasalahan pelayanan publik yang diadukan. Jadi permasalahannya kebetulan memang mengenai PPDB dan kami selamatkan anak-anak itu supaya tetap bisa sekolah. Betul. Jadi hal seperti itu yang kami lakukan ya, mungkin karena emak-emak gitu ya, jadi ya, pendekatannya ibu-ibu banget. Oke, Chief Eni, di dalam pekerjaan itu ada tidak hal-hal yang terlihat jelas di mata bahwa itu melanggar integritas? Tadi misalnya ada permasalahan-permasalahan tapi tidak bisa ditindaklanjuti dan Chief tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sejauh ini enggak lah ya. Semuanya bisa. Iya, karena saya sih orang yang selalu berpikir positif. Jadi memang mungkin saat ini masih terkendala, tapi saya yakin bisa akan diatasi. Berarti bisa semua gitu ya? Harus bisa. Harus bisa. Luar biasa. Kalau ini Chief, biasanya kan yang menyulitkan itu tadi yang di internal ya. Terus internal kita kenal. Terus mungkin ada senior kita yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Menyikapinya gimana Chief? Kalau yang di internal yang saya kenal ada ya. Tapi ini ada satu hal yang kami juga jadikan satu kebiasaan baru, karena terus terang di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat ini belum dibiasakan di surat perintah itu ada larangan untuk menerima dan memberi. Nah, sekarang sudah dilakukan, paling tidak ini kan satu warning ya untuk di lingkungan internal juga sekaligus juga di lingkungan eksternal untuk tidak coba-coba melanggar hal ini. Nah, kemudian juga berkaitan dengan orang luar ada sih dugaan seperti itu, karena ada dari beberapa kasus yang mengarah kepada seseorang misalnya. Tapi karena memang sampai sejauh ini bukti-buktinya masih sangat lemah, ya kami masih menunggu. Tapi tetap bekerja sama dengan aparatur yang terkait lah. APH tentunya salah satu yang kami jadikan mitra. Oke, ini kalau terkait dengan gratifikasi, kemudian terkait dengan masalah pemberian, biasanya pelicin-pelicin itu ada di pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang Chief kita yang satu ini, Chief Ika, itu adalah pimpinan tertinggi pengadaan belanja di Provinsi Jawa Barat. Kalau mau belanja APBD Pemprov berapa, Chief? Untuk 2021 ini di perubahan jadi 37 triliun. Yang dibelanjain yang masuk ke PBJ? Yang pengadaan itu yang masuk ke kami 2,4 triliun. Jadi Chief Ika ini yang membelanjakan 2,4 triliun belanja daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2021. Kebayang kalau belanja 2,4 triliun dapat 3%, 5%-nya kan berapa ya? Nah, gimana ceritanya nih Chief mungkin untuk menjaga supaya belanja itu tepat, kemudian kita nggak dapat banyak intervensi dari sana sini, kan namanya titipan-titipan tuh udah biasa tuh kadang-kadang dalam pembelanjaan APBD gitu ya, vendor-vendor nitip, vendor-vendor arisan, kemudian banyak hal lain gitu ya, supaya pembelanjaan melalui mekanisme yang benar. Mungkin bisa cerita sedikit nih, Cik. Ya, terima kasih ya. Jadi saya masuk itu 2019 lalu ya, bareng juga sih dengan Ibu dengan Chief Eni. Nah, jadi begitu masuk itu kan memang banyak hal yang perlu dibenahi gitu ya. Saya punya acuan tentunya dari MCP KPK ya.
kemudian juga dari LKPP yang kematangan, UKPBJ itu kan jadi pedoman gitu ya. Jadi apa yang harus kami siapkan? Tentunya pertama yang saya buat itu adalah peraturan gubernur tentang kode etik, kode etik pegawai biro pengadaan barang dan jasa. Kemudian menyusun SOP ya, SOP semua proses pengadaan. Nah, kemudian juga tentunya kami memberikan penguatan kepada khususnya Pokja pemilihan agar tadi tidak menerima titipan apapun gitu ya, tidak takutlah dengan intervensi atau apapun gitu ya, terhadap tekanan atau apapun. Jadi saya menekankan kepada mereka jangan takut pada siapapun gitu ya, apalagi kepada saya gitu, apalah saya ini gitu kan. Takut itu hanya satu kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi saya selalu menekan gitu, karena siapapun pimpinan sekalipun kan tidak tahu apa yang kalian lakukan. Yang Maha tahu itu hanya Allah gitu kan. Jadi saya menekan seperti itu. Kemudian juga tekanan pasti ada lah, intervensi. Banyak juga yang datang mengatasnamakan siapa. Ya saya selalu menyampaikan ya ikuti aja sesuai aturan gitu ya. Jadi saya sendiri nggak akan bisa mengintervensi Pokja, dan Pokja pun belum tentu bisa menerima kan ya. Karena begitu ada titipan intervensi atau apapun lah, apalagi gratifikasi, itu kan nanti berhadapannya dengan APH gitu ya. Jadi di pengadaan barang jasa itu memang harus sangat-sangat hati-hati, meleset dikit aja itu bisa tipikor gitu kan. Jadi saya menekankannya seperti itu. Tadi jangan ya aturannya dulu disiapkan semua. Kemudian juga tadi dari sisi moral ya. Jadi ya yang ditakuti itu ya hanya satu, hanya Allah aja gitu. Tidak ada sebelumnya, berarti tidak ada kode etik dan belum ada SOP. Belum ada. Jadi memang ini biro pertama ya. Jadi biro pengadaan barang jasa ini kan amanat dari mulai Perpres, Permendagri gitu kan. Jadi pertama dibentuk gitu ya. Dan saya menjadi yang pertama memimpin biro ini. Sebelumnya kan berubah ya, ada sebagai bagian di BPKAD, bagian juga di Biro Administrasi Pembangunan gitu kan. Tentunya pimpinannya waktu itu kan di level bagian lebih fokus ke bagaimana sih menyelesaikan tender gitu kan dengan cepat. Sedangkan dari sisi tata kelola, manajerial itu belum ada gitu. Okay. Kalau dari pengadaan itu ya, ini tadi mengatakan jangan takut, jangan takut, bisa mengatakan begitu karena belum pernah menghadapi ancaman, atau memang seandainya ada ancaman, ibu juga akan menghadapi itu? Ancaman itu ada. Pernah? Ancaman itu ada, pernah. Boleh diceritakan? Jadi justru pas pertama saya masuk itu sudah justru tekanan itu udah mulai. Jadi ini isunya udah masuk gitu ya, misalnya gini, bahkan sampai ke pimpinan. Misalnya ada satu paket pekerjaan, Pak Gubernur, kepala biro ini pegang perusahaan tertentu gitu, peserta tender tertentu, itu udah masuk gitu, seperti itu. Demikian juga ada yang mengatakan ini kepala biro ini harus segera diganti gitu kan, kayak gitu tuh ada gitu. Jadi langsung ngancam ke udah ganti aja gitu, padahal baru beberapa bulan ya gitu Kak saya itu. Jadi udah seperti itu. Kemudian juga apalagi ke teman-teman ya, teman-teman tuh sampai ada yang datang, Bu ini gimana, saya dapat ancaman terus nih. Saya bilang ngapain repot, blokir aja nomornya. Ini saya nggak bisa tidur katanya. Istri saya juga katanya sama kan. Aduh apa susahnya sih, kamu bisa nggak sih ngeblokir nomor? Udah gitu aja. Jadi saya gitu aja jadi menyampaikannya. Jadi memang ancaman itu ada. Ya jadi sampai ke mengancam ke jabatan atau apa ya. Tapi kan kita jabatan ya gimana user lah, gimana pimpinan ya. Silakan aja kan, saya sih seperti itu aja gitu. Kalau pihak yang kalah nih dalam pengadaan nih Bu kan kadang-kadang sering nggak terima kan tuh Chief. Kalau misalkan dia kalah terus lapor kemana-mana gitu ya, itu juga cukup merepotkan nggak tuh? Ya banyak sekali ya pengaduan itu dari yang kalah ya. Jadi pasti kalau saya dipanggil oleh APH, pasti dari pihak APH-nya juga
Bu ini kan biasa Bu, dari yang kalah kan selalu begitu. Udah biasa juga akhirnya ya. Udah biasa ya. Jadi tahun lalu kami mendapatkan panggilan 49 kali panggilan. Iya, panggilan ya. Ke mana aja tuh Bu? Ke Pokja, terutama ke Pokja ya, ke Pokja ya sampai. Nah, saya kan selalu komunikasi dengan Chief Eni ini sebagai kepala Biro Hukum. Beliau selalu memberikan tim untuk memberikan pendampingan gitu ya. Jadi yang mungkin sebelumnya si Pokja ini berhadapan sendiri, datang sendiri. Nah, setelah saya mereka selalu didampingi. Jadi mereka merasakan bahwa kita ada perhatian, kita ada upaya-upaya untuk memberikan perlindungan gitu, seperti itu. Dan tentunya ya tidak ada yang sampai misalnya ke persidangan segala macam, hanya dimintai keterangan aja. Dan juga sebenarnya katakanlah ya oknum ya, saya bilang oknum LSM ya kan, karena LSM juga baik-baik aja kan. Oknumnya sampai datang ngeberak meja gitu ya, bahwa Anda harus membatalkan paket ini ya karena misalnya peserta yang didukungnya berada di urutan kemana kalah gitu ya. Pokoknya harus dibatalkan. Kalau tidak, kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa, mengerahkan ribuan orang. Ya kami bilang ya silakan aja gitu ya. Jadi ya seperti itu saya menghadapinya gitu. Mama-mama nekat ya, mama-mama nekat gitu Bu. Tapi bagaimana tidak ada sama sekali ketakutan, sementara kita manusia itu kalau menghadapi ancaman seperti itu sama sekali tidak ada. Tidak ada ya. Ya tadi itu saya percaya Allah yang mengatur nasib kita ya. Yang membuat maha pembuat skenario gitu ya. Orang bisa membuat skenario apapun gitu kan, tapi Allah yang maha pembuat skenario. Jadi tenang aja. Juga tidak takut kehilangan jabatan? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kalau saya pengen balik lagi ke Chief Eni ini. Kan dalam pemeriksaan sebenarnya yang menentukan bahwa ini nih lanjut ke penegak hukum, ini nih lanjut ke administrasi, ini teh ya sudah diingatkan. Nah, itu kan sebenarnya di inspektorat tuh ya, Chief. Itu kan pada titik-titik tertentu kan ada subjektivitas kita yang main ya kadang-kadang. Itu tuh gimana ya Chief ya, menentukan bahwa oke deh, yang ini kita bawa ke Abgakum, yang ini diingatkan aja ke atasan dan lain-lain. Itu sebenarnya dalam pekerjaan sebagai inspektur itu gimana tuh Chief untuk ini ya, menutup subjektivitasnya supaya nggak tinggi-tinggi gitu. Ya, sebetulnya kalau yang saya lakukan terutama sih untuk proyek ini ya strategis ya, yang proyek-proyek strategis ini kan memang intervensi pasti akan banyak, kepentingan juga pasti akan banyak. Nah, saya sih mengukur kalau misalnya yang terjadi adalah maladministrasi misalnya ya itu kesalahannya juga tidak terlalu signifikan. Saya berupaya untuk yang penting pengembalian keuangannya saja dulu diselesaikan. Jadi dan itu beberapa berhasil. Karena sebetulnya juga pada saat kami melakukan komunikasi dengan APH, yang dikejar itu sebetulnya pengembalian keuangan negara sebenarnya. Jadi itu yang beberapa berhasil, tapi beberapa juga karena merasa dia mempunyai backing yang kuat, itu akhirnya juga terjadi menjadi kasus hukum. Dan pada saat menjadi kasus hukum, balik lagi ke kita juga harus menghitung kerugian keuangan. Jadi seperti itu bolak-balik karena nampaknya memang instansi yang menghitung kerugian keuangan negara kan nggak banyak. Ya, jadi sekarang ini inspektorat juga merupakan salah satu yang menjadi pilihan karena dianggap lebih cepat ya melakukan penghitungan. Nah, kalau ini satu lagi nih, sebagai inspektur kan kita harus menjadi contoh tentunya ya, Chief ya, di apalagi sebagai kepala inspektorat provinsi gitu ya, sebagai contoh teladan lah ya di di wilayah Pemprov. Belum lagi ke OPD yang lain gitu. Nah, itu gimana? Apa jadi beban atau gimana ya, Chief ya? Tidak, karena saya sih sama seperti Chief Ika sebenarnya ya. Dari dulu ya kayak gini-gini aja. Jadi rumah saya juga bukan rumah yang bagus. Apa yang saya peroleh ya disyukuri ya. Salah satunya mungkin juga saya tidak membawa
mobil ke rumah, jadi tetap disimpan di kantor. Kemudian juga setiap ada yang kirim oleh-oleh ya saya laporkan lah ke UPG gitu ya. Jadi itu juga saya jadikan pedoman dan minta kepada semua terutama tim pemeriksa ya. Tim pemeriksa juga melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin sekedar benda yang tidak berarti, saya wajibkan semuanya untuk dilaporkan. Ya, biar jadi contoh ya Chief ya. Ya. Menjalani hidup berintegritas itu kalau Chief ini kita banyak tantangan dari godaan dari dalam diri sendiri. Bagaimana kemudian godaan-godaan itu bisa tidak dikompromikan tetapi stop selesai di situ. Saya merasa belum punya godaan ya. Sampai saat ini nggak ada, betul. Jadi gak ada yang berani berarti. Apapun yang disodorkan nggak ada. Sampai sejauh ini saya sudah lebih dari 30 tahun ya bekerja. Perasaan nggak ada yang goda tuh. uang Nggak ada. Ya pernah sih, pernah ya. Pernah ada yang waktu dulu sebagai kepala bagian, bahkan dulu kepala bagian ada yang bawa sekresek uang yang saya tahu lah, sekresek itu pasti lebih dari 100.000 ya. Ya tapi saya tidak tidak terganggu dan tidak merasa berkeinginan untuk membuka sekalipun gitu. Jadi insya Allah lah, karena memang tanggung jawab kita kan tanggung jawab kepada Allah ya, bukan semata-mata kepada siapapun yang memberikan amanat atau melantik kita, tapi lebih kepada Allah. Dan setua saya kayaknya udah nggak ingin ngitung-ngitung lagi. Ya lebih ke inilah pertanggungjawaban kepada bagaimana kita menghadapi hari akhir kita. Kalau di dalam pekerjaan, di rumah tangga juga, dan kemudian semua kesibukan, bagaimana Chief mengatur itu? Ya, saya waktu jadi kepala biro hukum sering pulang dini hari. Ya jadi nggak jadi masalah karena Chief Ika tahu sekali ya, saya pulangnya jam berapa karena biasa WA-an jam 3. Jadi nggak masalah. Ya mungkin juga karena keluarga saya sih, adik saya hidup dengan adik nggak masalah, karena memang sudah sejak CPNS dulu ya udah seperti itu. Jadi saya dengan Chief Ika memang sama-sama belum dikaruniai keluarga dalam arti sesungguhnya gitu. Jadi ya kami mengabdikan apa yang harus dilakukan ya untuk kebaikan lah. Luar biasa. Kalau Chief Ika sendiri, godaan-godaan di pengadaan barang jasa tuh apa sih umumnya? Atau mungkin gini juga deh, kalau saya lihat kan banyak pokja. Tadi disampaikan bahwa kita nggak bisa tuh melihat sehari-hari teman-teman di pokja. Gimana meyakinkan Chief Ika bahwa pokja itu sudah sesuai dengan yang kita minta, kemudian mereka juga bisa terjaga integritasnya. Kan kadang-kadang juga rumit deh, kita udah jaga integritas kita, yang main di operasional kan teman-teman pokja nih. Nah terus teman-teman pokjanya juga banyak yang kesana kemari. Kontrol dari Chief Ika sendiri gimana? Karena gini ya, kalau ada katalah peserta yang ngasih sesuatu atau apapun, dia nggak akan diam, saya yakin. Pasti dia akan cerita, gitu ya. Jadi sekecil apapun gitu ya, pasti dia akan cerita ke yang lain dan pasti akan nyampe gitu, ya. Jadi memang saya juga suka mendapatkan omongan-omongan seperti itulah, bahwa itu pokja masih ada yang suka terima gitu, atau misalnya suka bikinkan dokumen penawaran misalnya. Kan saya tantang, bisa sebutan nggak orangnya, gitu kan? Dan saya juga tentunya selalu ya membuka lah telinga gitu ya kalau ada apa-apa gitu kan ya. Sampai saat ini nggak ada, sampai saat ini ya. Jadi apapun yang kata laporan sekecil apapun akan saya klarifikasi, akan saya panggil, bener nggak ini gitu ya. Dan mereka akan cerita
dan tentunya saya juga manggil juga yang lainnya, teman-temannya lainnya yang masih satu kelompok gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi saya selalu tekankan kepada mereka bahwa begitu mereka berurusan dengan tadi gratifikasi atau apa, itu udah pidana gitu. Jadi perlindungan yang saya berikan, ya, dukungan yang saya berikan nggak akan ada artinya kalau mereka melanggar. Saya juga suka ini dengan Chief Eni, bener nggak nih anaknya kan gitu kan? Karena kalau udah pidana kita nggak akan berikan pendampingan seperti itu. Jadi sampai saat ini nggak ada kan yang diterusin sampai misalnya apa, nggak ada gitu ya. Jadi yang penting bagi saya di lingkungan bersih dulu, karena suka ada juga oknum-oknum tadi, oknum katakanlah oknum LSM, oknum APH yang maksa-maksa, yang nyoba-nyoba gitu kan. Justru si Pokjanya lapor ke saya, Bu, saya nggak nyaman gitu kan. Ini ada oknum ini begini. Jadi bagi saya lingkungan kerja dibersihkan dulu, jangan sampai ada orang yang masuk gitu ya untuk nakut-nakutin atau untuk apa, untuk titip-titip seperti itu. Gitu dulu. Jadi dibersihkan dulu. Ya kebetulan saya lagi ngungsi dulu kan sekarang. Iya. Bu Niken udah tahu tempatnya seperti itu. Tapi justru tempat itu lebih terjaga, dan saya juga ruangan saya lebih dekat juga ke ruangan Pokja. Saya bisa melihat, saya bisa berdiskusi dengan mereka, dan mereka pun dengan mudah menyampaikan apa kalau ada gangguan atau apapun kepada saya. Berarti ini pekerjaan ini betul-betul Ibu Chief lakukan all out. Iya, saya rasanya all out kalau ini berdua udah apa. Ya. Jadi selain mengamati langsung gitu kan ya, berinteraksi, juga kan dari sisi administrasi juga kan itu kayak pelaporan hasil tender segala macam itu kan hampir tiap hari itu. Jadi saya itu agak sulit ya, misalnya pergi kemana dulu gitu, udah pergi kemana sehari aja, keluar kota udah numpuk gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi rasanya nggak ada jedanya gitu kan, setiap hari untuk terus-terusan mengamati, termasuk juga saya akan mengamati kenapa sih ini misalnya pelaku usaha ini atau penyedia ini menangnya berkali-kali, itu kan perlu dianalisis. Kemudian kenapa paket yang menurut saya gampang mestinya oleh penyedia lokal tapi nggak dapat, malah yang menangnya dari luar Jawa gitu. Itu kan jadi bagian analisis saya, sehingga itu juga jadi bagian juga untuk melakukan pembinaan ya kepada penyedia. Kita juga nggak harus kita kan selalu menyorot seolah kita aja yang harus dibersihkan gitu ya, harus bersih-bersih. Kita juga harus melatih juga atau memberikan pembinaan kepada penyedia barang jasa agar mereka juga bersih gitu. Jangan pinjam bendera, jangan ngejual-jual paket gitu kan. Paket udah nawarnya kecil, dijual lagi gitu kan. Akhirnya kualitas barang atau bangunannya menjadi jelek. Jadi kita juga tidak hanya ke dalam gitu kan melakukan pembinaan, tetapi juga keluar gitu kan, agar mereka juga berperan serta dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu dengan bersih gitu. Kalau ada main-main di sistem IT nggak sih, Chief? Kan sekarang kan semua pengadaan kan pakai IT ya, pakai sistem, semua input. Maksudnya kalau intervensi pakai gratifikasi nggak tembus, di intimidasi jabatan nggak tembus, bongkar aja sistemnya. Itu pernah nggak kejadian tuh, Chief? Yang kemudian kita jadi rusak dan kemudian reputasi kita juga jadi turun. Secara umum sebenarnya kami bisa menjaganya ya, tetapi ada cobaan-cobaannya gitu. Ada 2 kasus yang tender kami ya. 2018 sebelum saya masuk itu saya bongkar-bongkar lagi dokumennya. Ternyata ada yang mengambil alih akun Pokja. Jadi dia mengubah pemasukan penawaran. Mestinya pemasukan penawaran itu berakhir jam 12 ya siang, dia ubah jadi jam 8 ya. Tetapi Pokjanya langsung tahu gitu. Pokjanya langsung tahu, kemudian langsung dihentikan si paket tersebut dan akhirnya dibatalkan paket tersebut gitu ya. Dan kemudian kami berikan pelaporan ke LKPP. Terakhir ada satu paket tahun ini juga sama, ada pengambil alihan akun Pokja. Jadi Pokja kok nggak bisa masuk aja nih, nggak bisa login gitu. Ternyata itu sama, itu juga mengubah
jadwal gitu ya. Seperti itu kami hentikan, kami ini kan juga ke LKPP. Jadi udah 2 kali. Nah, satu lagi ada ini juga dia menggunakan mungkin akun yang lain. Jadi ada paket Kementerian PUPR penunjukan langsung tetapi di LPSE Provinsi Jawa Barat. Si paketnya sekarang memang udah hilang, tetapi si penyedia yang mendapatkan pekerjaan itu masih ada. Jadi dia diperas gitu ya. Jadi yang ngaku-ngaku bahwa ya kamu memang dapat pekerjaan itu gitu. Ditipu gitu. Ditipu Kementerian PUPR. Terus akhirnya dia diminta gitu ya. Jadi gini, dia dikatakan dia mendapatkan karena penunjukan langsung ya, bukan tender. Jadi di non tender gitu, di ininya menu non tender. Dia dikatakan harus memberikan uang gitu kan untuk kelancaran pekerjaan tersebut. Tentunya kan si orang ini bersurat kepada kami gitu. Akhirnya kami lihat ya ini memang pertama bukan paket Pemprov Jabar, tetapi memang ada di LPSE Provinsi Jawa Barat. Kemudian paket ini udah hilang, berarti Anda ditipu lah gitu ya. Disampaikan seperti itu. Jadi itu ada upaya-upaya. Nah, sekarang di SPSE yang versi terbaru, versi 4.4 memang lebih apa ya, untuk login itu lebih lebih ketat gitu. Lebih ketat ya, jadi agak sulit gitu tadi misalnya orang ngambil alih akun-akun seperti itu. Jadi mungkin lebih terjaga gitu. Tantangannya makin lama makin ini Bu ya. Namanya tantangan di nge-hack IT dan lain-lain. Dan itu kan butuh kejahatan masa depan itu. Kejahatan masa depan kan butuh komputer literate yang bagus gitu kan, dari tim chief juga, kemudian juga dari masyarakat atau pengguna vendor-vendor yang calon-calon itu. Itu ada ini khusus nggak ya? Untuk upaya khusus? Sebenarnya upaya kami sebenarnya untuk mengamankan sistem informasi itu sejak 2013 kan kami sudah menerapkan ISO 27001 sistem manajemen keamanan informasi. Ya sampai sekarang pun masih diterapkan. Kami lakukan selalu audit semua indikatornya gitu kan. Kami latih orangnya juga. Kami ya kan kalau dari sistem manajemen keamanan informasi itu kan selain orangnya, teknologinya, prosesnya kan itu semua harus dilakukan. Itu yang kami lakukan gitu ya. Tapi tidak berarti bahwa dengan menerapkan ISO nggak pernah juga ya. Ada saja, tetapi bagaimana kami mengatasinya dan supaya tidak terulang kembali. Chief, Indonesia merupakan negara yang beragama. Ini ingin melihat bagaimana pendapat Chief berdua. Paling beragama, tetapi tingkat korupsinya juga bukanlah hal yang patut dibanggakan gitu. Lalu kedua, di Indonesia juga banyak sekali orang yang teredukasi, artinya punya pendidikan dan pintar-pintar di Indonesia. Tetapi justru dari orang-orang pintar itu mereka justru menjadi pelaku fraud gitu ya, pelaku kecurangan. Menurut pendapat Chief berdua, ini bagaimana? Lalu dikaitkan dengan ketika mengedukasi, gitu ya. Tadi Chief mengedukasi, ada tidak melihat bahwa edukasi terhadap ini berhasil dalam hal untuk berintegritas waktu mengedukasi para pelaku tender dan yang lain-lain, vendor-vendor itu, tapi edukasi yang ini tidak berhasil dan mereka melakukan hanya karena bounding by system gitu. Sekarang sistemnya ada, mereka kebentur di situ. Tapi secara pribadi value itu tidak berhasil. Bagaimana menurut Chief berdua ini melihat hal ini? Ya kalau saya sih melihatnya memang faktor keteladanannya ya yang kurang. Karena tokoh-tokoh yang terkena kasus itu kan bukan tokoh sembarangan juga. Mungkin dia juga ya setingkat menteri gitu kan. Dan yang OTT juga kan kepala daerah juga tidak kurang. Ya saya tidak melupakan juga bahwa tanggal 9 September Pak Firly bilang bahwa Jawa Barat itu nih ya tingkat korupsinya paling tinggi, dan itu diantaranya karena banyak di OTT. Ya karena memang OTT-nya banyak, dan itu kan di level nomor 1 ya. Jadi kalau saya sih melihat memang pertama kalau di tingkat kepala daerah ya ongkos politiknya memang tinggi gitu. Dan sekarang ini kan administrasi pengelolaan keuangan daerah juga memang sangat ketat, sehingga
mereka mungkin mencari peluang dalam hal yang lain. Dan kalau saya melihat juga sebetulnya nggak ada kaitannya antara korupsi dengan tingkat spiritualitas orang gitu, karena sebetulnya juga ya kalau kita lihat kenapa di Kementerian Agama justru justru paling tinggi gitu, dan orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu justru sholatnya itu paling rajin gitu ya. Mungkin tingkat spiritualitasnya nggak bisa diperdebatkan sebenarnya. Tapi kenapa seperti itu ya? Lagi-lagi mungkin kan sistemnya, penegakan hukumnya, kemudian peluangnya mungkin memang masih ada. Jadi kalau saya menyikapi di kantor saya gitu, karena ini dan di Pemprov Jabar, saya sih lagi-lagi kembali ke hal yang paling mendasar, ke integritas, kejujuran gitu. Itu yang paling penting sih bagi yang saya kembangkan. Dan kemudian dikembalikan untuk apa sih tujuan kita bekerja gitu. Jadi rasa syukur yang harus lebih ditingkatkan, sehingga kemungkinan dan peluang untuk sebesar apapun peluang yang ada itu nggak akan kita ambil kalau itu memang bukan hak kita. Kalau bekerja untuk kaya? Saya pikir enggak lah ya, di mana ada yang ingin bekerja untuk kaya gitu. Jadi pengusaha aja. Jadi bukan di ASN mungkin ya, salah jurusan. Salah jurusan. Kalau Cipika gimana? Ya kalau saya melihat kadang terkaget-kaget juga ya. Misalnya orang sudah mendapatkan berbagai award segala macam gitu ya. Terus udah jelas lah gitu ya di sisi nama gitu, ini pemeluk agama tertentu gitu. Loh, kenapa akhirnya kena OTT kan gitu ya. Ya katanya kan orang berbuat jahat juga sama ya, berdoa juga katanya kan ya, ada dalam Al-Qur'an. Sama katanya dia berdoa juga gitu ya. Nah tadi itu bahwa apa sih tujuan hidup kita gitu, kemudian bahwa pertanggungjawaban kita, bahwa yang maha melihat itu kan Allah gitu kan ya. Tadi apakah dia misalnya ya ibadahnya, misalnya kata Chief Eni ya tadi rajin atau apa, tapi apakah benar gitu nyampe ke hatinya, ke pikirannya gitu ya, daya intelektualitasnya gitu, kena enggak gitu ya. Apakah hanya lahirnya saja dia seperti itu gitu. Nah itu yang menurut saya ya. Jadi kemudian juga jadi di kita itu kan kadang seolah menjadi beban sosial ya, kedudukan seseorang itu ya. Saya kadang suka mendengar, kalau saya pulang kampung gitu misalnya, saya harus membawa apa gitu kan untuk dibagikan untuk apa gitu kan. Sedangkan ya sebagai ASN kan cuma ya memang udah kehitung kan gajinya memang segitu gitu. Ya kalau menurut saya ya kan tidak perlu gitu kita menunjukkan bahwa harus menunjukkan seolah-olah kaya, padahal kan enggak. Berhasil ya. Atau ya berhasil gitu kan, padahal nggak perlu gitu. Jadi orang juga nggak perlu menuntut gitu, karena memang ASN memang segitu, bisa kehitung gitu ya. Saya kadang suka bercanda ya, kalau misalnya ada barang yang branded ya, mahal misalkan, sangat mahal ya, dibandingkan gaji ASN itu berlipat-lipat gitu kan. Saya bilang, ini yang bikin merek ini ngeledek kita ya gitu ya. Karena jelas lah nggak akan kebeli. Kalau seandainya kebeli oleh ASN kan aneh juga gitu kan, data-datanya juga gitu kan. Kita udah bisa hitung lah berapa gitu kan penghasilan ASN itu. Kecuali KW3. Premium ya. Jadi ya saya sih melihatnya ya seperti itu. Jadi keberagamaan itu nyampe nggak ke pikirannya, ke hatinya gitu. Pikiran dan hati. Iya. Dan perbuatan. Ya tentunya ke perbuatan nantinya. Iya. Nih, Chief, sekarang ini kan ASN kan penghasilannya sudah lebih baik. Nah, kalau dalam korupsi kan ada corruption by needs, corruption by greed gitu ya. Saya kalau melihat pribadi sih kayaknya sekarang corruption by needs kayaknya harusnya di Pemprov Jabar, apalagi yang TPP-nya udah oke, harusnya corruption by needs mah udah enggak nih ya. Paling juga yang terjadi corruption by greed. Nah, salah satu values integritas itu kan adalah sederhana gitu ya.
Nah ini nih karena Jawa Barat ya biasa kan banyak kehebohan gitu ya, makin heboh makin kesohor gitu kan. Nah itu paling nggak kan bisa sedikit banyak menuntut jadi kebutuhan gitu ya, harusnya nggak butuh tas branded jadi berasa butuh gitu ya, karena udah berasa butuh jadi tertekan jadi corruption by need juga gitu. Nah ini gimana ya caranya supaya memutus mata rantai kayak gitu menurut Chief Annie? Ya sebetulnya kan kebutuhan memang mungkin tidak pernah bisa dibatasi ya. Iya. Pasti Bahkan terus di atas terus karena biasanya kalau naik gaji kebutuhannya juga meningkat, nggak pernah tetap gitu flat, pasti menyesuaikan dan urusan menyesuaikan dengan level yang lebih tinggi itu paling mudah gitu, tapi menyesuaikan dengan level yang lebih rendah itu yang sulit. Nah lagi-lagi kalau saya sih melihat sisi yang paling harus kita lakukan itu tetap memberikan keteladanan. Jadi bagaimana kita juga memperlihatkan bahwa dengan gaji segini kemudian kita syukuri, toh kita juga tidak kekurangan. Iya, cukup aja. Iya, nggak akan pernah kekurangan karena pemerintah itu sudah sedemikian rupa memperhitungkan kebutuhan kita sebetulnya. Jadi kalau kita hidup wajar, sebetulnya nggak akan pernah kekurangan. Saya yakin dan ada satu value yang juga sulit untuk diterima akal sebetulnya. Pada saat kita bersyukur maka Allah akan mencukupkan kita. Betul. Tingkat bersyukur itu ya kurang kita ya. Kalau boleh tahu selain bekerja dan beraktivitas apa saja yang dilakukan oleh Chief berdua? Saya pengajar. Dosen? Iya, Mengajar hukum. mengajar hukum. Oke. Kalau Chief Kak? Ya, saya juga jadi karena ada permintaan juga jadi dosen untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan. Selain mengajar, hobi dan yang lain-lain. Hobi saya baca dan juga berkebun. Berkebun. Hidroponiknya oke kayaknya. Saya baca juga sih. Membaca. Ya. Hobi Jadi yang lain. beliau sering ngasih buku juga kepada saya. Sharing, saling sharing ya. Jangan-jangan kekuatan dari Chief Ika dan Chief Annie adalah ini, ada bonding yang kuat ini dengan saling Saling menguatkan menjaga, ya. saling menjaga. Kita sering kok memang komunikasi untuk beberapa hal. Banyak juga yang kemudian kepikir gitu pada saat kita menghadapi permasalahan, kemudian saling share. Kadang-kadang kan sharing juga sambil tiduran, kita rebahan ya, kemudian saling komunikasi. Dan saya nggak tahu nih dari dulu punya dasar pemikiran yang sama juga. Itu yang kita nggak ini. Ya kami bersaudara sebetulnya, tapi bersaudara karena perkawinan ya. Jadi ini dan saya nyaman aja berkomunikasi dengan beliau. Cuma yang belum bisa saya mempengaruhi beliau ini yoga dan Yoga. dan makan yang sehat. Menjadi vegan. Makan biji-bijian, nggak mau makan biji-bijian. Sama sih, Saya juga nggak mau makan biji-bijian. Saya juga yoga sering ngantuk. Tapi yoga enak ya. Iya, Tapi yoga. Saya yoga. Saya kira ini juga salah satu yang membuat ketenangan ya dan kejernihan Ada ya. proses hening. Iya, dengan yoga itu. Oke, ke depan apa lagi yang ingin dilakukan? Saya nih. Ada lagi yang ingin dilakukan Ya, ke depan? kalau saya pertama ini kan salah satu terobosan Jawa Barat, mungkin dari KPK juga kan sudah memberikan penghargaan ya untuk belanja langsung secara online. Itu kan pelopornya Jawa Barat, kemudian sekarang sudah ini oleh LKPP ya menjadi nasional. Kedepannya saya juga ingin mencoba untuk jasa konstruksi itu yang ditenderkannya itu memang jasanya gitu. Sedangkan untuk bahan material dan sewa alat itu kami yang nyediakan gitu. Sehingga tidak ada lagi si penyedia jasa konstruksi itu yang ngambil untung dari material dari sewa gitu. Itu semua kita sediakan. Jadi itu kami lakukan dulu kontrak payung. Sedangkan untuk tadi jasanya yang ditenderkan. Jadi lebih ke
manajemen Manajemen proyek orangnya apa ya, aja, manajemen? orangnya aja, pegawainya aja gitu si jasa konstruksi itu. Sehingga keluhan-keluhan misalnya kualitas bangunan jelek lah apalah itu bisa dihindari karena udah pasti dia harus belinya dari yang berkontrak payung dengan kita untuk material dan sewanya gitu, dan memang harus udah dipastikan memang segitu gitu banyaknya gitu. Aspalnya nggak dikurang-kurangin Nah, gitu. kalau jatuh. Nah, salah satunya kan kita kan sudah sekarang katalog lokal untuk hot mix ya, udah sangat banyak sekali variannya. Kedepan untuk bangunan gedung juga saya sih inginnya seperti itu. Biar kualitasnya lebih bagus tuh ya, Chief ya. Ya. Kalau Chief ini Ya, kalau Chief Ika kan sudah punya waktu yang jauh lebih lama dibandingkan saya, karena saya di inspektorat kan baru 6 Agustus ya. Jadi saya masih dalam taraf bebenah di internal, dan kemudian juga ternyata karena saya latar belakangnya memang legal drafter, begitu datang ke inspektoratnya ya Allah, itu yang namanya peraturan itu udah pada daluarsa gitu. Jadi ini juga saya sedang benahi, dan kemudian juga banyak sistem-sistem aplikasi yang betul sebetulnya bagus banget, tapi nggak ternyata dipakai. iya. Nah ini juga kami hidup-hidupkan kembali, itu termasuk whistleblower System. sebenarnya ya, yang kenapa ini kok jadi diterlantarkan. Nah dan sekarang juga kebetulan kan Hakordia ya, kami menyelenggarakan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menyertakan millennials, maksudnya juga supaya yang bicara masalah anti korupsi itu bukan cuma kita loh, Betul. tapi juga millennials ini kan punya cara berpikir yang berbeda dan justru genuine kalau menurut saya. Jadi itu juga merupakan satu garapan kami, karena memang Hakordia ini kan anehnya gitu ya, kenapa dilabeli seperti itu kegiatan inspektorat. Nah ini yang saya sih jadikan satu momentum untuk 2021 ini, menyertakan lebih banyak perangkat daerah, termasuk Chief Ika ini jadi juri berapa? 3 lah sama 2 aku. Oh 2 Baca puisi, Baca puisi. baca puisi sama esai. Jadi dan ini ke depan juga akan lebih banyak lagi hal yang menjadi PR. Ini banyak banget sih, soalnya saya udah listnya banyak banget gitu. Jadi Pulangnya jam 3 pagi lagi dia berarti nih. begitu mungkin. Dan untuk pribadi saya mungkin juga lebih berkontemplasi untuk itu memperbanyak syukur ya, karena sampai saat ini sebetulnya juga saya masih banyak keinginan di duniawi Keinginan duniawi. iya, yang harusnya sudah berhenti saya pikirkan. Padahal tadi kalau dilihat menurut saya outlier ya, karena godaan nggak pernah merasa Iya. ada godaan, berarti kan keinginan duniawinya Ya, mudah-mudahan bisa Tambah. seimbang lah. Ya betul nih, Hakordia tuh bukan punya KPK, bukan punya inspektorat, punya semuanya gitu ya. Hari anti korupsi dunia, namanya juga hari anti korupsi dunia. CVA bukan hari anti korupsi KPK, bukan hari anti korupsi inspektorat. Jadi memang harusnya semua, dan harapan kita juga bisa dimeriahkan, dijadikan bagian yang menginspirasi lah untuk memulai tonggak Indonesia tadi supaya bisa lebih baik lah. Masa saya tuh kalau sering ini kalau misalkan kita disuruh berbaris gitu ya, oke deh bisa kelihatan cakep gitu, tapi lu yang paling belakang paling suka nyontek ya, paling suka nyolong ya, kan nggak enak. Misalkan ada 182 negara terus kita nomor 102, situ yang paling suka nyontek ya. Aduh, ayo mari kita bareng-bareng lah supaya bisa geser gitu kan, gitu. Kalau melihat generasi muda, apa yang Chief berdua lihat dari generasi muda ini, bagaimana mungkin punya staff yang masih muda-muda di kantor, kemudian bisa dibandingkan bagaimana tentang berintegritas ini, Chief? Chief Ika dulu ya. Ya, saya ada yang banyak juga yang muda-muda ya, terutama yang CPNS ya. Dan saya kira memang mereka tentunya yang harus
apa ya, dilatih gitu kan supaya nanti tidak melakukan praktek-praktek seperti katakanlah para pendahulunya. Dan mereka tentunya sangat-sangat memahami itu, dan tentunya juga dalam praktek keseharian mereka bisa menunjukkan hal tersebut. Dan saya kira semangat mereka untuk menjadikan katakanlah Jawa Barat atau Indonesia ini lebih baik sangat-sangat terlihat. Pesannya untuk generasi muda? Ya, untuk generasi muda jadi mari kita bersama-sama ikut mencegah perbuatan-perbuatan korupsi ya, dari level yang paling rendah gitu ya, dari praktek-praktek yang seolah kecil gitu ya, tapi itu ternyata bisa, kalau dibiarkan itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk gitu ke depannya. Terima kasih, Chief Eni. Ya, saya mempunyai beberapa CPNS ya, CPNS yang memang pasti berusia muda, milenial lah. Ya, saya melihat banyak harapan yang bisa kita harapkan kepada mereka ya. Ya bukan beban sih ya, karena untuk menjadi manusia yang lebih baik itu kan pastinya harus menjadi cita-cita semua orang. Dan saya sekarang kan sedang melaksanakan berbagai event Hakordia yang melibatkan millennials itu, dan sangat membanggakan karena seperti baca puisi itu ada anak SD gitu yang masuk ke semifinal mengalahkan mahasiswa gitu ya. Nah itu dan mungkin kalau baca ya sekedar baca gitu ya, tapi kan ekspresinya tuh ini banget gitu ya, karena semuanya tema anti korupsi. Nah kemudian yang cipta puisi itu ternyata esensinya itu genuine banget ya, pemikiran seorang pelajar yang bikin saya bangga gitu ya, merinding saya ini. Wah, nanti harus dibawa nih sama teman-teman di KPK. Iya. Karena sekarang masih berlangsung nih babak semifinal. Nah, sehingga sangat membanggakan, dan saya pikir kita nggak usah khawatir mengamanahkan kelanjutan bangsa ini kepada mereka, karena mereka memang patut untuk diberikan amanah untuk menjadi pemimpin. Siap. Jadi optimis nih ya, Chief ya? Sangat optimis ya. Indonesia generasinya lebih baik daripada kita saat ini. Amin. Kalau dalam hidup motonya apa kalau boleh tahu? Saya syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang Iya, ada. itu lagu The Massive ya, Kang. Syukuri apa yang, ya betul. Masih juga tahu The Massive ya? Oh berarti. iya. Gaul ini. Kalau Chief Eni, Ya, kalau saya ya berpikir positif, kemudian juga selalu terbuka, selalu kalau saya sih selalu ya kosongkanlah gelas kita gitu ya, untuk selalu menambah ilmu gitu kan, untuk tidak berhenti mencari ilmu seperti itu ya. Juga ya hidup bersih, jujur gitu ya, dan tadi banyak bersyukur juga. banyak bersyukur. Iya, seperti itu. Oke, luar biasa hari ini kita berdiskusi gitu ya. Kalau boleh ini satu kalimat, saya membuat kalimat lalu kemudian dilengkapi ya, Chief ya. Saya pemimpin perempuan di Indonesia, di Jabar, akan Menjaga integritas. ini untuk Chief Eni. Sebentar saya pikirkan dulu nih. Saya perempuan pemimpin Indonesia di Jabar akan berhenti berintegritas ketika Mati. Oke. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang
kita tidak menemukan Integritas harga apa-apa. mati, ya. Kita tidak menemukan hal-hal yang bisa membuat berhenti Chief ini berintegritas gitu ya Mbak Niken ya. Sip. Itu yang dibutuhkan Indonesia gitu ya, dibutuhkan perempuan-perempuan Indonesia gitu untuk menjaga negara kita juga gitu ya. Karena kita tidak ingin mewariskan ya Chief ya, mewariskan negara yang korup buat anak cucu kita. Kita berharap anak cucu kita bisa membawa Indonesia menjadi lebih bersih gitu. Karena semua negara maju berawal dari negara yang berintegritas. Tidak ada negara yang hebat kalau dia tidak ada integritasnya gitu. Apalagi perempuan mengambil Apalagi peran. perempuan mengambil peran penting, dan kita sudah banyak sekali contoh gitu ya bahwa perempuan menjadi peran penting yang membawa gitu ya, membawa kemajuan, membawa peradaban, peradaban yang bersih gitu ya. Kita berharap dari Jawa Barat di sini kita bisa menjadi contoh gitu bahwa memilih perempuan itu memilih perempuan berarti memberikan amanah gitu kepada perempuan yang bisa membawa semangat integritas dalam setiap pekerjaannya. Karena kalau kita sudah berintegritas tuh biasanya kinerja itu juga lempeng. Kalau kinerjanya udah lempeng itu biasanya jalannya jadi dihaluskan. Dan sebenarnya ini salah satu inspirasi juga bahwa ketika kita memilih untuk berintegritas itu nggak ada negatifnya. Maksudnya ketika pilihan ada dua, kita mau milih jalur yang berintegritas, jalur yang tidak, pasti bisa dipastikan yang lebih menguntungkan adalah yang jalur berintegritas. Dan lebih membahagiakan. Dan lebih membahagiakan. Karena kalau udah membahagiakan berarti udah sukses. Bikin tenang, Bikin tenang. Tapi bahagia itu beda ya. Ada ukuran bahagianya lain nih Mbak Niken ya. Apa? Ada ukuran orang-orang di luar sana yang korup itu kan ukuran bahagianya mungkin bukan hidup Bahagia yang sebelum ketahuan. ya. Bahagia sebelum ketahuan ya, betul. Tapi kelihatan bahagia di luar sih biasanya. Dan Iya, iya. biasanya kan kadang-kadang kita juga bisa ngerasa kan Chief semua misalnya gini, oh kelihatannya bahagia ya bawa tas branded gitu. Iya. Cuma dengan profilnya kan kita pasti sudah bisa bisa membayangkan gitu kan. Kalau saya sih Reputasinya kayaknya bukan bahagia ya, itu bayang-bayang itu kebahagiaan. Bayang-bayang kebahagiaan ya. Jadi Kalau tas branded itu kan gini ya, di atas langit ada langit ya, Iya. kan gitu ya. Iya. Kita bawa tas sekian puluh juta gitu kan, atau sekian ratus juta, kan ada yang ada yang 1 miliar gitu kan. Ada yang miliar. Jadi terus kita kan bisa tahu loh, oh, itu tas branded harganya sekian gitu kan. Iya, iya. Ada lagi kan yang lebih, jadi nggak akan puas emang, nggak akan selesai-selesai. nggak akan selesai. tapi banyak perempuan melakukan itu untuk penerimaan. Diterima gitu ya. Biasanya karena mereka nggak pede. Nah, Jadi mereka meletakkan PD-nya itu di tasnya. barang-barang. Di barang. kalau kita mah pede aja. Amin. Ya. Seharusnya kita meletakkan PD kita di value kita. Di Iya. value gitu. Iya. Value kita itu ya. Nah ini nih yang perlu yang perlu ditanamkan lagi. Percaya diri itu mah bukan dari merek gitu ya, Iya, bukan iya. dari apa? Bukan tempelan. Bukan tempelan. Percaya diri itu di sini. Iya, betul. Iya, iya. Oke, terima kasih Terima kasih Iya. banyak. Chief Sama-sama. Ika, Oke. Chief Eni. Hari ini Sama-sama, diskusi yang sama-sama. sangat inspiratif. Ah. Perempuan hebat bukan hanya diukur dari seberapa tinggi pendidikannya, juga bukan diukur dari seberapa kuatnya beribadah, tetapi seberapa selarasnya antara pikiran, hati, dan apa yang dilakukan sesuai secara utuh. You can only live once, but if you do it right, once is enough. Salam anti korupsi.